I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do. Halo Sobat Minusi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Kali ini aku mau review handphone gaming yang lagi rame loh, yaitu Tecno Pova 6 yang katanya upgrade-nya ini lebih banyak dari Pova 5. Untuk Tecno Pova 6 ini ada dua varian ya. Yang pertama RAM 8/256GB, harganya di 2.499.000. Sedangkan yang varian kedua ini RAM-nya 12GB, internalnya sama di 256GB juga. Dan untuk harganya di 2.999.000. Dan yang mau aku review kali ini di RAM 8/256GB-nya ya. Kira-kira upgrade-nya sebanyak apa sih? Yuk langsung aja kita review, let's go! Bagian depannya ada tulisan Tecno yang collab dengan Free Fire. Dan ada gambar yang besar nih, sepertinya karakter dari FF nih ya. Lalu ada tulisan RAM 8+8GB dengan internal 256GB. Di bawahnya ini ada tulisan garansinya 12+1. Wow, jadi totalnya 13 bulan ya. Lalu ada stiker NFC, ada tulisan Pova 6, ada baterai 6000 mAh dengan pengecasan 70 watt. Kemudian ada 90 fps buat Free Fire dan juga Mobile Legends Bang Bang. Layarnya udah AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Untuk bagian kanannya di sini ada tulisan Pova, Dolby Atmos, Hi-Res Audio Wireless, dan angka 6. Wah, ini termasuk rame banget ya untuk dusnya. Nah, di bagian kirinya ini ada tulisan spesifikasi lengkapnya. Dengan chipset langganannya nih, MediaTek G99 Ultimate Gaming Processor ya. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Loh, kok di sini warnanya grey ya? Padahal yang mau aku unboxing ini warna green loh. Untuk Tecno Pova 6 ini ada 3 varian warna. Warna grey, green, dan warna blue. Jadi menurut aku ini kurang pas. Harusnya gambar di bagian belakang ini disesuaikan dengan keterangan yang ada di bawah sini. Di sini keterangannya Comet Green. Nah, jadi buat teman-teman yang mau pilih warna, kalian harus lihat juga nih untuk di bagian bawah dusnya ya. Di dalam dusnya ini ada handphone, kemudian sudah dapat softcase bening juga. Ada SIM injektor, kepala casan 70 watt yang sudah ultra charger. Ada kabel USB Type-C, kemudian buku garansi dan juga buku panduan. Nah, ini nih yang menarik dari Tecno Pova 6. Di sini kita sudah dapat stiker dan juga kartu gift code seperti ini ya. Jadi ini harus digosok dulu kalau ingin digunakan, seperti undian gitu lah ya. Di sini juga ada kartu penjelasan dan ini tertulis 12+1 bulan layanan garansi. Jadi totalnya 13 bulan. Di sini 5 tahun proteksi baterai. Jadi ini mungkin bukan garansi, hanya proteksi saja. Karena di bagian belakangnya juga sudah dijelaskan. Kapasitas baterainya ini dijamin tidak akan kurang dari 80%. Bahkan setelah 5 tahun penggunaan. Wah, keren banget ya. Berarti ini baterainya sudah diuji ketahanannya. Kemudian di sini sudah tertulis 2 generasi versi Android dan 24 bulan jaminan security patch. Wah, keren banget ya nggak sih? Untuk desainnya ini tipis ya, dan sepertinya ini memang dikhususkan untuk yang suka gaming. Desainnya ini menurut aku elegan, apalagi ketika terkena pantulan cahaya terlihat kerennya nih. Tapi ini gampang ninggalin sidik jari. Di bagian pojok kiri bawah kayak ada skrup baut gitu. Kemudian ada keterangan baterai 6000 mAh. Terus ada garis-garis lempengan logam. Ada tulisan 06 juga, dan ada tulisan Tecno Pova. Bagian atasnya ada NFC dan kamera 108 megapiksel. Sama di bawahnya ini ada kamera bonus ya, karena yang aktif hanya yang di atas saja. Ada LED flash dan ada garis-garis di modul kamera yang bisa nyala juga. Untuk sisinya, di bagian kanan ada tombol power dan ada tombol volume. Bagian atasnya ada EA Blaster, lubang speaker, dan ada lubang mikrofon.
Untuk bagian kirinya ada SIM tray yang sudah triple slot. Dan di bagian bawahnya ada lubang jack audio, lubang mikrofon, lubang charger Type-C, dan ada speaker. Lanjut ke bagian layarnya. Untuk model kamera depannya ini sudah punch hole dengan jenis layar AMOLED yang lebih upgrade dari POVA 5 yang masih pakai IPS. Kemudian untuk bezelnya ini tipis ya, dan juga sejajar tentunya. Untuk ukuran layarnya di 6,78 inch dengan refresh rate 120 Hz. Dan untuk tingkat kecerahannya ini mencapai 1300 nits. Resolusi layarnya di 1080 x 2460 pixel. Kemudian memiliki kerapatan PPI di 396 dengan 1,7 miliar warna. Kemudian untuk jenis speaker yang dipakai ini sudah stereo speaker ya, berada di bawah dan juga berada di atas. Untuk suaranya ini menurut aku cukup kencang dan juga tidak cempreng. Tapi untuk kualitas speaker atas dan speaker bawahnya ini tidak seimbang, lebih kencang di bagian bawahnya loh. Yuk langsung aja kita coba dengerin ya. Ini aku tutup bagian bawahnya ya. Sekarang kita tutup bagian atas. Kelihatan banget kan perbedaannya guys? Di sini upgrade-nya banyak ya dari POVA 5. POVA 6 ini langsung dapat Android 14 yang terbaru. Prosesornya sih masih sama, menggunakan MediaTek G99 Ultimate dengan skor AnTuTu di 355.862. Kemudian untuk handphone ini ada dua varian RAM, yaitu RAM 8GB dan RAM 12GB dengan jenis RAM LPDDR4X. Untuk internalnya di 256GB dengan jenis penyimpanan UFS 2.2. Langsung aja aku main game yang pertama yaitu HOK. Dengan settingan grafis yang dapat ini FPS-nya di tinggi, kemudian untuk resolusinya di ultra. Ketika dimainkan ini terkadang ada frame drop ya, walaupun tidak terlalu parah. Untuk kualitas grafiknya cukup bagus, apalagi untuk layarnya ini sudah AMOLED, jadi makin asik di mata. Untuk suhu handphonenya normal, nggak ada panas yang berlebihan. Untuk bermain PUBG Mobile, settingan yang tertinggi ini di HD High, kemudian untuk giroskopnya juga aktif. Ketika dimainkan ini lancar tanpa lag, giroskopnya juga responsif ya, anti delay pokoknya. Kemudian untuk kualitas grafiknya ini cukup bagus, dan untuk suhu handphonenya juga stabil tanpa ada panas yang berlebihan. Dan yang terakhir aku juga bermain Free Fire. Untuk settingannya ini di FPS high, kemudian untuk tampilannya aku pakai yang terang ya. Ketika dimainkan ini lancar tanpa lag. Tapi untuk kualitas grafiknya menurut aku masih kurang memuaskan. Dan untuk suhu handphonenya ini stabil, tidak ada panas yang berlebihan. Kapasitas baterainya di 6000 mAh yang menurut aku ini awet banget. Ketika aku cas ini termasuk cepat ya, karena adaptornya ini sudah 70 watt ultra charger. Saat aku cas selama 50 menit baterainya ini bertambah 83%. Kemudian untuk menonton YouTube selama 1 jam baterainya berkurang 8%. Untuk scroll TikTok 1 jam baterainya berkurang 8% juga. Lalu aku bermain HOK selama 30 menit baterainya ini berkurang 7%. Dan bermain PUBG Mobile selama 30 menit baterainya berkurang 6%. Yang terakhir aku juga bermain Free Fire nih, selama 30 menit juga baterainya berkurang 7%. Untuk fitur-fiturnya cukup banyak dan juga menarik ya. Fitur yang pertama, POVA 6 ini sudah memiliki sidik jari yang sudah ada di dalam layar dan untuk responnya juga cukup responsif. Fitur yang kedua sudah ada NFC, untuk responnya juga cepat ya. Sudah IP53 juga tentunya, artinya sudah tahan debu dan juga percikan air. Yang ketiga, ada fitur Dynamic Port untuk notifikasi seperti pemindai wajah, panggilan telepon, kemudian perekam suara, dan animasi pengisian daya. Yang keempat, ada fitur jendela mengambang untuk mempermudah membuka beberapa aplikasi. Yang kelima, ada fitur Fusi Mem. Fungsinya ini untuk menambah kapasitas RAM. Yang keenam, ada fitur panel pintar untuk mempermudah mencari aplikasi lebih cepat, tinggal swipe aja layarnya. Fitur ketujuh, ada mode game. Fungsinya ini untuk meningkatkan permainan game. Kemudian fitur kedelapan, ada hub pintar untuk lintasan aplikasi yang efisien. Fitur kesembilan ada fitur aplikasi ganda untuk menggandakan aplikasi seperti Facebook, TikTok, dan juga WhatsApp. Yang ke-10 ada fitur anak untuk memandu anak-anak kebiasaan digital yang sehat. Lalu fitur yang ke-11 ada fitur Ella, ini fungsinya untuk asisten suara ya. Dan yang terakhir handphone ini juga sudah ada fitur Dynamic Light atau mini LED effect. Nih aku coba ya.
Aku mau ganti-ganti dulu nih. Widih, keren ya guys ya. Tapi lambangnya ini lumayan kecil nih, aku ganti-ganti lagi. Wah, keren kan? Nah, di sini kita juga bisa ganti motif lampunya ya, sesuai yang kalian inginkan. Ini juga fungsinya banyak. Pertama untuk panggilan, pemberitahuan, kemudian musik, koneksi cerdas, mengisi daya, memulai HP, senyap ketika bagian belakang menghadap ke atas. Kemudian ada mode pesta. Tapi pas ini aku hidupin, ini ada suaranya loh. Nih aku kasih dengar. Wow, menggelegar ya. Dan yang terakhir untuk pengambilan foto. Nih aku contohin juga ya. Jadi hidupnya ini ketika kita menggunakan timer di kamera ya. Untuk kamera belakang, resolusinya di 108 megapiksel. Kemudian untuk fiturnya ini ada video ganda, video, EA kamera, lalu ada potret, kamera super malam, dan untuk fitur lainnya ini cukup banyak ya. Ada 9 fitur, mulai dari gerak lambat sampai pemotretan AR. Kemudian untuk resolusi videonya ini di 2K pada 30 fps, 1080p pada 30 dan 60 fps, dan 720p hanya pada 30 fps. Untuk kamera depannya, resolusinya di 32 megapiksel. Kemudian untuk fiturnya ini sama saja ya seperti kamera belakang. Hanya saja untuk fitur lainnya ini lebih sedikit. Hanya ada 5 fitur. Kemudian untuk resolusi videonya pun sama seperti kamera belakang. Di 2K pada 30 fps, kemudian 1080p pada 30 dan 60 fps, dan 720p pada 30 fps. Untuk kamera belakang, hasil fotonya ini cerah dan juga jernih. Warnanya juga pekat ya, dan juga terlihat realistis. Ketika di zoom pun ini detailnya tetap terlihat. Kemudian untuk kamera selfie-nya, hasil fotonya ini jernih dan juga realistis. Tapi untuk warnanya kurang pekat ya, dan detailnya juga sedikit kurang. Kemudian untuk potret depan, efek bokehnya ini fokus dan fotonya pun jernih. Kalian juga bisa atur nih untuk efek blurnya sesuai dengan selera kalian. Untuk potret belakang, hasil fotonya juga jernih dan warna fotonya juga pekat. Apalagi untuk efek bokehnya ini tajam dan juga fokus ya, sehingga menghasilkan foto yang cukup memuaskan. Kemudian untuk zoom 10 kalinya ini hasil fotonya agak blur dan ada sedikit noise. Untuk warna objeknya juga menjadi kurang pekat, tapi untuk objek tulisan besar masih dapat terbaca. Untuk kamera Skyshop ini sih cakep banget ya hasil fotonya. Walaupun aslinya kurang terang dan warnanya juga kurang cerah, namun ketika menggunakan filter ini hasil fotonya jadi sangat menarik dan juga tetap terlihat natural. Yang terakhir untuk kamera malam, hasil fotonya cukup jernih dan minim noise. Walaupun di kondisi yang gelap dan juga minim cahaya, tapi untuk hasil fotonya tetap terang dan juga halus. Oke guys, sekarang aku mau tes kamera belakang dari Tecno Pova 6. Ini aku pakai resolusi yang paling tinggi di 2K pada 30 fps. Aku pengambilannya ini di sore hari ya, dan untuk cahaya mataharinya mulai redup, tapi di sini tetap kelihatan cerah dan juga jernih. Tuh, aku pakai buat jalan. Di sini sih belum ada fitur ultra stabil kalau di resolusi yang paling tinggi. Jadi kita nggak bisa pakai, tapi tetap lumayan stabil ya, nggak begitu patah. Ini aku pakai buat jalan pelan. Di sini juga bisa di zoom sampai 10 kali zoom. Seperti ini kualitasnya. Minim noise ya. Masih bisa terbaca jelas. Selanjutnya aku pakai resolusi 1080p pada 60 fps. Untuk kualitasnya sih di sini nggak terlalu beda jauh dengan yang 2K tadi. Mungkin di detailnya saja ya, yang sedikit berkurang. Kalau untuk kontras warna dan stabilannya di sini masih sama menurut aku. Seperti ini. Di sini juga bisa di zoom sampai 10 kali zoom juga. Kalau untuk kualitas zoomnya di sini kontras warnanya sedikit berubah. Jadi kurang pekat. Selanjutnya aku pakai resolusi yang paling rendah yaitu 720p dan pada 30 fps. Kalau di resolusi yang paling rendah ini kita bisa pakai fitur ultra stabilnya. Kualitasnya seperti ini. Ini aku pakai buat jalan pelan.
Di sini juga bisa di zoom sampai 10 kali zoom juga. Kualitas zoomnya seperti ini ya, dia lebih ngeblur. Kalau untuk video depannya, ini resolusi yang paling tinggi sama ya, di 2K pada 30 fps. Kalau kalian mau pakai yang 60 fps, itu di 1080p. Nah, kalau untuk kamera depannya di sini menurut aku sih realistis banget, nggak ada filter sama sekali. Kalau dari bawah seperti ini, terus juga lumayan stabil ya, nggak patah, guys. Ini aku geser-geser lumayan kenceng, dia nggak patah. Selanjutnya aku pakai resolusi 1080p pada 60 fps. Di sini walaupun aku nggak pakai fitur ultra stabil, tapi lebih smooth. Bahkan lebih smooth dari yang 2K tadi loh. Kalau mau dibandingkan ya. Untuk kontras warnanya sih sama aja menurut aku. Seperti ini. Kalau dari bawah seperti ini. Kemudian untuk resolusi yang paling rendah di 720p pada 30 fps. Di sini sih perbedaannya kelihatan banget karena ini lebih ngezoom. Terus kalau di resolusi ini aku pakai fitur ultra stabilnya ya. Untuk kontras warnanya sih nggak terlalu besar perbedaannya, cuman berkurang sedikit aja, kurang pekat. Tapi tetap bagus sih menurut aku. Kalau dari bawah seperti ini. Itu dia tadi spesifikasi lengkap yang sudah aku jelaskan tentang Tecno Pova 6 ini. Upgrade-nya memang banyak sih dari Tecno Pova 5, tapi masih nanggung sedikit nih dari segi chipsetnya. Kalau chipsetnya ini di-upgrade juga, pasti handphone ini jadi incaran banget. Apalagi buat para gamers ya kan. Ya, tapi mau gimana lagi ya, Tecno ini memang udah langganan banget sih sama MediaTek. Tapi balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing, kalian tinggal sesuaikan saja. Oke deh, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye! Prosesor. Kita lanjut ke bagian belakangnya nih. Loh, kok di sini warnanya grey ya? Padahal yang mau aku unboxing ini warna green loh, Besti. Apa ya? Varian warna.